Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Kembali kita bergabung lagi dengan pembelajaran kita malam ini. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Atas damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu semua kami boleh nikmati Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan atas semua belas kasihan-Mu buat kami. Kembali saat malam hari ini Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami, perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar dari hari ke hari Tuhan Yesus hidup kami boleh dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kembali saat malam hari ini Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin pembelajaran kami ke 1 jam ke depan Tuhan. Oh biar apa yang kami dengar, kami baca saat malam hari ini, itu kami boleh mengerti Tuhan Yesus. Terlebih boleh kami pahami, terlebih kami boleh Tuhan Yesus hidupi Tuhan Yesus setiap kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan, oh Allah Roh Kudus akan memberkati kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang akan bergabung secara online, secara offline. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus tanpa terkecuali Tuhan. Biar apa yang kami dengar, baca saat malam hari ini itu tidak mendatangkan sia-sia. Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Pakailah terus hamba-Mu ini menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami siap memulai pembelajaran malam ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, malam ini kita akan membahas 2 Korintus 6 ayat 3-10. Saya akan bacakan. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji Tuhan. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kembali kita dalami apa yang Paulus ungkapkan, ajarkan tentang pelayanan perjanjian baru. Khususnya malam hari ini kita lihat tentang endurance atau ketahanan, tetap bertahan bahkan dalam keadaan sukar, tetap melangkah maju bahkan ketika begitu banyak tantangan menghadang. Itu yang menjadi karakteristik yang menonjol dari para pelayan perjanjian baru. Khususnya tentu kita bisa berkiblat pada ketahanan yang Paulus tunjukkan di dalam pelayanannya. Kita berjuang sama-sama untuk melihat dengan lebih jelas lagi bagaimana Paulus melayani
Dan kiranya itu menjadi inspirasi untuk kita lebih lagi bergantung kepada kekuatan Allah. Karena terus dan terus diajarkan bahwa kekuatan Paulus menanggung segala sesuatu itu karena Allah, karena kekuatan Allah. Paulus dimampukan untuk menjalani kehidupan yang begitu berat, penderitaan yang begitu parah sebagai seorang rasul. Namun, karena yang mempercayakan jabatan rasul adalah Allah, maka kemampuan untuk menjalani kerasulan tersebut juga berasal dari Allah. Itu memberi keyakinan kepada kita. Apapun panggilan pelayanan kita, saat itu sesuai dengan penentuan Allah, panggilan ilahi, maka seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi, kita pasti mampu bertahan. Paulus dipanggil Allah sebagai rasul dengan penderitaan yang luar biasa, namun dalam penderitaan yang luar biasa itu tersedia kekuatan yang luar biasa juga, sehingga Paulus dimampukan menyelesaikan setiap tugas kerasulannya. Kita masuk ke poin D4, kualifikasi kredensial dari para pelayan Allah. Puji Tuhan, kita masuk ke buku kita. Ayat-ayat yang sudah kita baca, ayat-ayat yang telah kita baca dan coba simak pada saat malam hari ini itu nggak bisa dipisahkan dari tema sebelumnya. Pelayanan, pendamaian, pelayanan, pendamaian. Pelayanan yang dimana pada orang-orang yang dipercaya pelayanan ini diberikan berita pendamaian, yaitu bahwa Allah telah membuat Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi diperhitung atas mereka dosa mereka, tapi Allah menganggap mereka benar. Puji Tuhan. Itulah berita pendamaian dan itulah yang diberikan kepada mulut para pelayan pendamaian. Karena itu Paulus katakan di bagian kita malam hari ini, aku nggak mau saat aku dipercayakan tugas untuk menyampaikan berita pendamaian, aku memberi sebab orang tersandung, memberi alasan orang mencela pelayanan kami. Paulus berketetapan supaya pelayanan pendamaian yang dipercayakan Allah kepadanya tidak dinodai oleh kelakuan, oleh perbuatan, oleh kata-kata yang membuat orang tersandung, yang membuat orang punya bahan untuk mencela. Bukti yang ia tunjukkan itu mulai di ayat 4, kita masih di pendahuluan. Bahwa Paulus adalah pelayan Allah, bukti yang ia tunjukkan di bahasan kita malam hari ini terkait erat dengan penderitaan. Ketahanan menjalani penderitaan itu bukti yang menonjol bahwa seseorang ini benar-benar pelayan Allah. Memang itu langsung kontras, bertolak belakang dengan banyak pendeta sekarang yang menonjolkan kekayaannya, kemewahannya, untuk menunjukkan bahwa ia pendeta yang diberkati oleh Allah. Pendeta yang diperkenan oleh Allah. Itu kontras banget dengan Paulus. Paulus itu menunjukkan saya kuat
dalam penderitaan berat ini, itulah bukti bahwa saya ini benar-benar pelayan yang diperkenan oleh Allah. Kekuatan Allah benar-benar hadir dalam hidup saya. Itulah bukti bahwa saya ini pelayan Allah. Pelayan yang diperkenan oleh Allah. Sekali lagi kontras banget dengan pemikiran zaman sekarang. Karena itu belajar bagian-bagian ini menyeimbangkan kita. Kita bukan penganut teologi kemiskinan, teologi penderitaan yang berpikir bahwa mengikut Yesus harus menderita. Enggak begitu teologi kita. Tetapi menghadapi semangat yang dibagikan oleh gereja-gereja, oleh pelayanan-pelayanan lewat YouTube, medsos hari-hari ini, kita perlu mengerti dengan benar, dengan tepat bagian-bagian yang kita bahas malam hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat bicara tentang ketahanan endurance menghadapi penderitaan, maka itu nggak bisa dipisahkan dari tema kematian. Puji Tuhan. Kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita ingin sama-sama awali dengan keyakinan bahwa penderitaan yang dialami pelayan pendamaian itu penderitaan yang mencirikan, melekat, mencerminkan kematian Kristus. Berpusat pada Kristus, oleh karena Injil Kristus, oleh karena mempertahankan kebenaran kemurnian Injil Kristus, penderitaan semacam itulah yang mencirikan seseorang ini benar pelayan perjanjian baru. Sedemikian melekat penderitaan yang dialami para pelayan perjanjian baru dengan kematian Kristus sehingga kekuatan menghadapi penderitaan itu melekat pada kebangkitan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagi dan lagi. Hanya Yesus Kristus, karyanya, kematian, kebangkitannya, itu yang terus ditonjolkan oleh para pelayan perjanjian baru. Puji Tuhan. Kita akan melihat di ayat-ayat yang nanti kita bahas satu persatu. Kita akan melihat kualifikasi pelayan pendamaian berdasarkan yang Paulus daftarkan di ayat-ayat ini. Daftar yang Paulus tulis tentu mengalir keluar dari pengalaman hidupnya. Satu, kita lihat nanti akan Paulus daftarkan 9 kesukaran yang Paulus mampu jalani. Menunjukkan dahsyatnya kekuatan Allah di dalam hidup Paulus. Ada 9. Dimulai dari dalam penderitaan, ayat 4, sampai berpuasa, ayat 5. Ada 9 hardship atau penderitaan yang Paulus mampu lewati. Kemudian di poin kedua nanti kita akan lihat ada 8 anugerah yang Roh Kudus berikan bagi para pelayan perjanjian baru. Anugerah yang sekali lagi berkaitan dengan penderitaan yang Paulus hadapi.
Jadi di tengah-tengah penderitaan, anugerah Roh Kudus ini nyata, membuktikan bahwa kemampuan bertahan itu bukan berasal dari kekuatan manusia, bukan berasal dari diri Paulus, bukan, tapi dari Roh Kudus. Itu kan terus memberi kita keyakinan, Roh yang memuatkan Paulus itu roh yang sama yang ada dalam kita. Karena itu kita dapat diyakinkan apapun panggilan kita pasti bisa. Syaratnya andalkan Roh Kudus, andalkan kekuatan Allah. Pasti bisa dalam penderitaan tetap tunjukkan sifat-sifat ilahi. Dimulai dari kemurnian hati di ayat 6 sampai kekuasaan Allah di ayat 7. 3, sekali lagi ini semua terkait dengan kualifikasi atau ciri-ciri para pelayan perjanjian baru. Ketiga adalah 3 pasang antitesis yang menunjukkan keadaan yang Paulus lalui dalam pelayanan. Hal yang bertolak belakang yang Paulus lalui dalam pelayanannya. Itu dimulai dari ketika, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan sampai ketika diuji. Ayat 7 bagian B sampai 8 bagian B. Keempat, kita akan melihat 7 atau 7 antitesis yang menunjukkan kontras antara keberadaan sesungguhnya Paulus, saya pernah gunakan istilah kemewahan hati Paulus, dibandingkan dengan penilaian banyak orang tentang dirinya. Itu dimulai ketika dianggap sebagai penipu. Ada 7 antitesis di situ. Sampai nanti sekalipun di ayat 10 kami memiliki segala sesuatu. Itu 4 rangkaian yang dapat kita sama-sama lihat di malam hari ini sehingga kita bisa lebih lagi mengerti. Karena kalau kita hanya baca sambil lalu tadi, kita nggak nangkep lebih dalam. Tapi saat kita bagi-bagi tadi, ada 4 poin tadi, kita bisa lebih lagi mengerti ciri-ciri dari para pelayan perjanjian baru. Kita mulai dari ayat 3 sampai 4a, ciri-ciri pelayanan yang Paulus ungkapkan di sini sebagai persiapan permohonannya di ayat 11 sampai 13. Jadi ayat 3 sampai 10 itu nanti diakhiri oleh permohonan di ayat 11. Jadi ia daftarkan beratnya penderitaan yang harus Paulus ia hadapi, itu ada tujuannya, ada maksudnya, bukan sedang menyombongkan diri, membanggakan penderitaan, tapi kita lihat ada maksud di ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik aku berkata, seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebar.
Paulus ingin kembali diterima sebagai ayah rohani bagi jemaat Korintus yang oleh pengaruh para rasul tiada tara menolak kerasulan Paulus. Kita sudah awali pembelajaran 2 Korintus dengan melihat bahwa kondisi sudah mulai membaik, namun jemaat Korintus masih butuh peneguhan supaya benar-benar mereka menolak segala bentuk pengaruh para pelayan palsu, para rasul tiada tara, menolak mereka semua ini, menyingkirkan dari gereja Korintus dan kembali sepenuhnya kepada apa yang Paulus ajarkan. Kembali bangga atas pelayanan Paulus. Kembali bermegah atas apa yang sudah Paulus lakukan bagi jemaat ini. Puji Tuhan. Sudah awal tadi dalam pendahuluan, Paulus nggak mau menyebabkan orang tersandung, sehingga orang bisa sedikit melenceng dalam memahami berita pendamaian. Paulus berusaha banget nggak sampai melakukan hal itu. Karena begitu berharganya berita pendamaian. Paulus nggak mau orang sampai salah mengerti, sampai berprasangka buruk ada berita pendamaian. Namun demikian, kita lihat di bagian ini, kita lihat di keseluruhan 2 Korintus, ternyata dalam, kita tahu Paulus belum sempurna, tetapi dalam tanda kutip kesempurnaan pelayanan Paulus, tetap aja ada celah yang bisa dijadikan bahan fitnah, bahan tudingan demi tudingan. Kita sudah belajar sedikit ada 4 hal. Pertama, kan Paulus berencana untuk kembali ke Korintus. Nah, itu dia gagalkan, dia ubah rencana itu jadi celah. Kedua, Paulus dituding nggak jujur, nggak tulus dalam hal keuangan. Mengapa? Karena saat di Korintus, Paulus tolak PK, persembahan kasih. Tetapi saat Paulus di Efesus, kok dia nyuruh Titus ngumpulin uang? Padahal kan bukan untuk Paulus, tetapi sekali lagi dijadikan celah untuk nunjuk Paulus itu pelayan yang kurang jujur, kurang tulus. Kok pengen perlu uang ya minta aja sih? Nggak usah nyuruh-nyuruh Titus, minta aja. Kemudian ketiga, kita sering bahas, Paulus itu dalam pelayanan verbal, pelayanan depan mimbar, itu kurang-kurang banget, kurang keren. Apalagi dibandingkan dengan para rasul tiada tara, dengan para pelayan mirror. Paulus itu kurang keren, jauh. Keempat, sudah sekali lagi 4 hal ini sudah sering kita bahas. Keempat adalah banyaknya penderitaan Paulus itu dijadikan bahan gorengan para rasul palsu untuk mengatakan, tuh lihat tuh Paulus banyak menderita, bukti bahwa Allah nggak berkenan terhadap dia. Ada 4 hal. Nah, kita bahas, itu seharusnya udah. Puji Tuhan, kita lanjutkan.
Jadi ada 4 hal tadi yang tetap Paulus sadar ada celah di pelayanannya. Bagaimanapun sempurna ia berusaha jalani pelayanan, ternyata tetap ada celah. Ya tentu apalagi kita ya dalam segala kelemahan kita. Terlalu banyak celah bisa digunakan oleh orang-orang yang senang pada kita. Nah, dalam mengcounter 4 isu yang bisa menjadi celah ini, Paulus jelaskan bahwa semua kesalahan yang dituduhkan itu bukanlah kegagalan moral. Bukan moral failure. Nomor 1 dan 2 tentang perubahan rencana perjalanan atau kunjungan, kemudian tentang keuangan itu Paulus sanggah. Sedangkan nomor 3 dan 4 tentang pelayanan di mimbar dan tentang penderitaan yang berat, ia berkata atau ia nggak bantah hal itu. Karena memang yaitu bukan hal yang menentukan pelayan sejati atau enggak. Jadi hebatnya pelayanan di mimbar itu nggak menentukan. Kemudian betapa mewah dan kayanya seorang pelayan itu juga bukan faktor penentu apakah seorang pelayan itu sejati atau palsu. Tentu harus kita counter dengan sebaliknya, disclaimer juga hal sebaliknya. Jangan sampai kita berpikir orang yang hebat dalam pelayanan mimbar itu pasti palsu. Enggak juga kan? Karena itu bukan faktor penentu. Demikian pula orang yang atau pendeta atau hamba Tuhan atau pelayan yang hidupnya susah terus, itu langsung kita katakan dia pasti sejati. Karena sekali lagi itu pun bukan faktor penentu kesejatian seorang pelayan. Puji Tuhan. Kita akan lebih cepat sedikit. Setelah Paulus menyatakan penolakannya untuk membuat orang tersandung, dilanjutkan dengan menunjukkan ciri-ciri pelayanannya yang membuktikan bahwa ia sungguh pelayan Allah. Ciri-ciri yang berkaitan dengan kesengsaraan Yesus dan kemampuan untuk bertahan di dalam kekuatan Allah. 4b sampai 7a. Ada 3 triplet dan 2 kuartet. Kita bermain dengan kata-kata di sini. Kita akan cepat penafsiran-penafsiran yang buku ini berikan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada tentu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia beda, dan buku ini coba menafsirkan dalam bahasa aslinya tentunya, menurut bahasa aslinya. Sekali lagi di Alkitab kita LAI beda, di Alkitab yang buku ini gunakan beda, kemudian dalam menafsirkan penulis buku ini lebih tentu menggunakan bahasa aslinya, bahasa Grikanya. Kita tinggal terima pada malam hari ini apa yang menjadi pembelajaran yang dilakukan oleh penulis buku ini. Puji Tuhan. Di dalam bahasa kita, Indonesia, ada 3 triplet. Penderitaan, kesesakan, kesukaran itu triplet yang pertama. Triplet yang kedua adalah menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan. Triplet ketiga, berjerih payah, berjaga-jaga, dan berpuasa. Kemudian ada 2 kuartet. Pertama, dalam kemurnian hati, kesabaran, kemurahan hati. Kedua, dalam Roh Kudus, kasih yang tidak munafik dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah. Itu yang ada di 4b sampai 7a. Sekali lagi,
daftar penderitaan yang Paulus berikan di sini adalah penderitaan-penderitaan yang Paulus mampu hadapi oleh karena kekuatan Allah yang bekerja dalam hidupnya. Kita lihat grup yang pertama, penderitaan, kesesakan, kesukaran. Penderitaan dalam bahasa aslinya lebih menunjuk kepada jiwa yang tertekan, mewakili secara umum tekanan yang dihadapi oleh para pelayan perjanjian baru menghadapi sistem dunia, rusaknya moral lingkungan, rusaknya moral pergaulan. Itu yang terus membuat kita galau, takut, khawatir. Pengen melihat orang-orang terdekat kita mengenal Yesus, hidupnya bertumbuh, hidupnya lebih benar, lebih suci, lebih taat, lebih persembahkan hidup bagi Tuhan. Namun kenyataannya, sistem dunia ini membuat terlalu banyak orang-orang di sekitar kita lebih sibuk kerja, sibuk memikirkan diri sendiri, sibuk dengan hiburannya sendiri. Itu kan membuat kita takut iya, khawatir iya, gemes iya. Karena hadapi tekanan sistem dunia ini. Kedua, kesesakan itu menunjuk pada keharusan atau butuhnya seorang pelayan itu menderita, kesiapan menderita demi Kristus. Kedua, tentang kewajiban bagi seorang pelayan untuk membagikan berita pendamaian, necessity. Kita kan kalau di bahasa Indonesia kesesakan itu kurang cocok. Kemudian kesukaran itu menunjuk kepada keadaan threat. Kondisi di mana Paulus mau nggak mau masuk ke dalam situasi demi situasi yang sama sekali ia nggak bisa kontrol. Banyak kali kan ia masuk ke dalam situasi di mana nyawanya udah nggak ia pegang. Dapat kita katakan ia sudah serahkan nyawanya sepenuhnya kepada Yesus. Udah tanda kutip keterlaluan Paulus memang kalau dalam hal sayang nyawa ya. Banyak kali udah nggak mikirin nyawa dia. Itu kesukaran. Kondisi di mana Paulus seperti Paulus bilang dirasuk oleh kasih. Ia masuk kepada situasi demi situasi yang sama sekali ia nggak bisa kontrol. Terus grup yang kedua, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan. Menunjuk pada contoh-contoh konkret penderitaan Paulus yang diakibatkan oleh pihak lain. Ketiga, dalam berjerih payah, hard work. Kemudian dalam berjaga-jaga, lebih tepat ditafsirkan dalam malam-malam yang kurang tidur. Kemudian dalam berpuasa, lebih tepat ditafsirkan dalam kondisi lapar. Ini lebih menunjuk kepada kerelaan Paulus untuk masuk kepada kesulitan-kesulitan yang sesungguhnya dapat ia hindari. Kita lihat, jerih payah. Itu kan benarnya dia nggak harus seperti itu kalau dia terima PK dari jemaat. Tetapi Paulus memilih nggak terima PK, tentu alasan kenapa dia nggak terima PK harus masuk ke bahasan lain. Kita nggak bisa bahas malam hari ini. Paulus memilih nggak terima PK karena itu ia harus kerja keras dan kurang tidur buat kerajinan tenda untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ia harus
kerja, dikatakan di Alkitab, dengan Priscilla dan Aquila, sama-sama pembuat tenda, harus kerja buat tenda, kemudian mereka jual untuk cukupi kebutuhan Paulus sehari-hari. Karena Paulus memilih tidak menerima PK. Sekali lagi kesulitan-kesulitan yang dalam kerelaan Paulus masuki, padahal sebenarnya dia bisa hindari. Jerih, payah, dan malam-malam yang kurang tidur. Juga ketika ia sebut, kalau dalam bahasa Indonesia berpuasa itu kurang tepat, tetapi hunger, kelaparan. Saat dia pilih terima PK, benar dia cukup makan kok. Cuman karena dia memilih nggak terima PK, ada saat-saat di dalam perjalanan yang jauh, sehingga ia nggak sempat ngumpulin duit, buat tenda, ngumpulin duit, buat makan. Ada saat-saat dalam perjalanan yang jauh, ia harus nahan diri untuk nggak makan, karena memang nggak ada duit. Karena dia desire, ingin nggak membuat susah siapapun. Kemudian kita lanjut. 2 kuartet. Menunjuk pada kualitas yang Allah berikan secara supranatural bagi pelayannya, khususnya Paulus di sini, kualitas yang berhubungan erat dengan ketahanan menderita. Jadi saat dalam penderitaan pun, Paulus katakan, aku tetap dalam kemurnian hati. Aku tetap, pengetahuan itu membagikan pengetahuan ilahi. Aku tetap sabar menanggung segala sesuatu, bahkan dalam penderitaan aku bisa bermurah hati kepada orang lain. Kita sedang melihat kemustahilan-kemustahilan bagi manusia, tetapi kita percaya nggak ada yang mustahil bagi Allah di dalam Kristus. Ya, purity itu Paulus kaitkan dengan kejujuran dia tentang keuangan. Enggak, saya enggak seperti itu. Paulus merasa perlu menjelaskan tentang purity tadi, ketulusannya dalam hal keuangan. Kemudian kuartet yang kedua, seperti sandwich, rotinya itu dalam Roh Kudus dan dalam kekuatan Allah. Isinya adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak munafik, dan pemberitaan kebenaran. Kasih yang tidak munafik adalah kasih yang tulus tanpa kepura-puraan. Ada kemungkinan secara tersirat Paulus di sini juga sedang menunjuk pada kemunafikan kasih para pelayan palsu. Tampak begitu mengasihi jemaat Korintus, padahal ada udang di balik batu. Kita kan terus belajar kan, mereka begitu giat layani jemaat Korintus, begitu menunjukkan kasih mereka kepada jemaat Korintus. Tapi ada agendanya kan? Agendanya Injil yang disampaikan Paulus di-counter oleh Injil versi mereka. Injil yang disertai dengan sunat dan Taurat. Itu kan agendanya kan? Itu tujuan mereka kan? Karena itulah mereka begitu giat, gila-gilaan di mimbar. Menunjukkan kasih yang luar biasa dalam hidup sehari-hari. Tapi ada agendanya. Agendanya Injil yang Paulus beritakan itu kamu tolak. Ini loh Injil yang benar. Injil dengan sunat dan Taurat. Itu yang Paulus tunjuk sebagai kasih yang gak tulus. Kasih yang munafik. Oke, kita masuk ke bagian-bagian akhir.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. C dan D. Kita akan masuk bagian C dan D. Cukup banyak masih. Kayaknya akan overtime. Para pelayan pendamaian tetap konsisten baik menghadapi pujian maupun tudingan atau tuduhan. Itu dari ayat 7b sampai 8. Menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela. Sekali lagi ini masih kualifikasi atau ciri-ciri pelayanan perjanjian baru. Dalam bahasa Inggris itu right hand, left hand. Jadi senjata kebenaran baik di tangan kanan dan di tangan kiri itu bahasa Inggrisnya. Kalau di bahasa kita udah diterjemahkan, udah ditafsirkan, senjata di kanan itu untuk ofensif, menyerang. Salah satunya tentu yang diserang adalah para pelayan palsu dan pemikiran mereka. Jadi Paulus katakan, aku pegang senjata kebenaran, baik di kanan untuk menyerang para rasul palsu maupun di kiri. Kiri kan perisai untuk membela diri terhadap tudingan-tudingan para rasul palsu. Kita bisa kaitkan dengan Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kedua, ketiga, second and third itu menunjuk kepada dihormati, dihina, diumpat, dipuji. Ayat 8 kita lihat. Dihormati, dihina, diumpat, dipuji. Dapat saya tafsirkan di sini sebagai resiko sebagai seorang rasul. Paulus khususnya harus terima, ia dihormati tetapi juga dihina, ia diumpat tetapi juga dipuji-puji. Khususnya Paulus yang adalah rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, tentu ia menjadi santapan empuk para rasul palsu yang berasal dari golongan Farisi. Banyak orang hormati Paulus, khususnya tentu orang-orang jemaat-jemaat di luar kota Yerusalem. Namun di Yerusalem, Paulus itu nggak sedikit terima cercaan, hinaan. Orang-orang jemaat-jemaat di kota-kota non-Yerusalem itu banyak memuji Paulus. Tetapi di Yerusalem nggak sedikit yang mengumpat, memfitnah, mengatakan hal-hal yang buruk tentang Paulus. Termasuk ke bagian D, bagian akhir malam hari ini 8C sampai ayat 10. Penilaian manusiawi versus penilaian menurut ukuran Allah. Paulus di sini mendaftarkan 7 antitesis, 7 antitesis. 7 hal yang bertentangan. Di sisi yang pertama, penilaian manusia terhadap dirinya. Sisi yang kedua adalah penilaian Allah terhadap dirinya. Ini yang Paulus daftarkan. Kita lihat yang pertama. Paulus dikata-katain, dianggap, disebar fitnah sebagai seorang penipu.
Paulus dikata-katain sebagai rasul palsu. Paulus disebut sebagai orang yang ngaku-ngaku sebagai rasul. Deceiver, imposter. Di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang benar, ia meyakini kesetiaan kerasulannya. Ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Ia yakin Allah mempercayakan berita pendamaian. Dan lewat pemberitaan itu, Allah mempercayakan kuasa untuk mampu bertahan hadapi tantangan yang begitu berat. Itu yang Paulus katakan dipercayai. Tentu banyak juga orang mempercayai Paulus, tetapi penilaian utama yang Paulus pegang erat-erat adalah dipercaya oleh Allah. Dipercaya oleh Allah. Boleh banyak orang menganggap kita sebagai penipu. Namun kita perlu pastikan sama-sama bahwa kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah saat Tuhan percayakan tugas kepada kita. Kita didapati sebagai hamba yang setia, hamba yang sungguh lakukan tugas yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Kedua, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Ini pun menurut terjemahan di buku ini kurang tepatnya, lebih tepat sebagai orang yang ditolak, tidak diakui, namun juga diakui. Diakui kerasulan. Jadi banyak orang apalagi di Yerusalem itu menyangkali kerasulan Paulus. Namun banyak jemaat di kota-kota lain mengakui kerasulan Paulus. Namun sekali lagi di atas semua pengakuan Allah yang Paulus pegang. Dan pengakuan Allah ia dapati pada kekuatan yang Allah berikan menanggung segala sesuatu. Kita kan sering mengukur perkenanan Allah tuh dengan berkat-berkat jasmani. Tapi Paulus ukur perkenanan Allah itu dengan kekuatan yang ia berikan untuk menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Banyak orang menyangkal, tidak mengakui Paulus, tetapi ia dikenal, diakui oleh Allah di dalam Kristus. Kemudian, ketiga, sebagai orang yang nyaris mati, tapi sungguh kami hidup. Tentu sekali lagi berhubungan erat dengan penderitaan yang begitu berat yang diderita oleh Paulus. Nyaris mati, tapi hidup. Puji Tuhan. Keempat, yang dihajar namun tidak mati. Kemungkinan menurut tafsiran buku ini, Paulus sedang merefleksikan keberadaannya saat itu yang begitu banyak menderita sebagai ganjaran mungkinnya. Mungkin Paulus lihat seperti itu atau kita bisa meragukan juga tafsiran ini. Tapi ada kemungkinan Paulus itu saat menulis
orang yang dihajar, orang yang di-chastise itu seperti orang tua menghajar dengan rotan anaknya. Paulus sedang melihat ke belakang di mana ia termasuk orang-orang yang menyetujui perajaman Stefanus. Ia melihat bahwa perbuatannya merajam Stefanus meskipun bukan dengan tangannya, tetapi dengan persetujuannya orang-orang merajam Stefanus. Ia melihat ia sesungguhnya pantas dihukum mati. Namun dia menyadari itu oleh kemurahan Tuhan semata ia masih bisa hidup dan melayani. Ya tentu ini bisa ngajari kita tentang banyak hal. Pengalaman hidup kita di masa lalu itu ngajari kita, membentuk kita, mempersiapkan kita untuk pelayanan-pelayanan di masa yang akan datang. Paulus seperti udah siap dihukum mati oleh Allah saat dia mengingat betapa kurang ajarnya dia terhadap Kristus dan para pengikutnya di masa lalu. Puji Tuhan. Kita belajar dan belajar lewat pembahasan kita malam hari ini. Keempat, berduka cita tetapi senantiasa bersuka cita. Tentu kembali dikaitkan dengan penderitaan. Juga bisa dikaitkan dengan kenyataan bahwa jemaat yang ia dirikan, yaitu jemaat Korintus, ternyata menolak dia. Tentu itu menyebabkan duka cita. Namun sekali lagi di atas segala hal, sukacita dari Allah itu yang memampukan Paulus. Dia bisa senantiasa bersukacita meski ia dapati kenyataan jemaat, orang-orang yang ia lahirkan secara rohani menolak kerasulannya. Namun itu nggak mengurangi sukacita Paulus karena ia dapat dari Allah, bukan bersumber dari dirinya sendiri. Keenam, miskin namun memperkaya banyak orang. Ini diyakini kemiskinan yang bersifat literal atau sebenarnya menurut penilaian manusia dan atau sedangkan memperkaya banyak orang itu secara rohani. Paulus melihat, aku rela hidupku miskin, namun aku telah memperkaya banyak orang secara rohani. Terakhir malam hari ini, orang yang tak bermilik. Ketujuh, orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Tak bermilik sekali lagi menunjuk pilihan hidup Paulus yang serba pas-pasan, yang benar-benar hidup bersahaja. Kita bangsa Indonesia dibuat kagum oleh seorang paus saat datang ke Jakarta. Kita semua dibuat kagum oleh kesederhanaannya. Itu bisa sedikit mengajak kita menunjuk kepada, melihat kepada Paulus. Bagaimana begitu bersahaja ia menjalani hidupnya. Orang yang tak bermilik, yang nggak punya rumah seperti pendeta-pendeta karismatik dengan rumahnya yang begitu mewah, begitu besar. Ia juga nggak punya mobil. Banyak hal yang nggak punya. Orang nggak bermilik. Tetapi Paulus katakan kami memiliki segala sesuatu itu bersifat eskatologikal. Karena ia melihat dalam pengadilan terakhir, ya segala sesuatu ditaklukkan di bawah gereja. Berarti kan
sebagai bagian dari gereja, sebagai pemimpin dari gereja, ia memiliki segala sesuatu. Sebagai bagian dari tubuh di mana Kristus sebagai kepala, ia memiliki segala sesuatu. Itu yang kita sudah pelajari malam hari ini, kiranya memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Saat ini mungkin teman-teman ada pertanyaan. Terima kasih Pak Guru sudah bergabung bersama-sama dengan kami saat malam hari ini. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan atau ada penambahan, boleh saya kasih waktu. Mungkin Pak Guru. Iya, singkat jelas dan padat itu. Shalom. Kedengeran ya? Kedengeran Pak, kedengeran. Kedengeran. Ya, ini saya Iya. nggak pakai ini. Mungkin sedikit menambahkan saja apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agam itu. Ini kan surat ini kan ditujukan kepada rekan sekerja ya, rekan sekerja di Korintus. Jadi artinya kita tahu kalau kita belajar tentang situasi geografis dari Korintus itu kan kota pelabuhan, dan dia tahulah pernak-pernik kehidupan kota seperti Korintus itu nggak jauh beda seperti Jakarta ibaratnya lah ya. Begitu banyak pernak-perniknya, tantangannya, godaannya dan sebagainya. Nah, Rasul Paulus mau mengingatkan tentang role model pelayanan yang semestinya ini jadi pukulan telak buat kita gitu ya. Artinya ini mengingatkan lagi orientasi pelayanan kita ini apa? Uang, prestise, supaya dikenal orang, supaya kita dapat diakui, dihormati atau apa. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana dalam bagian ini kembali Rasul Paulus mengingatkan, ibarat kata sampai sehancur-hancurnya dia, tetap dia tidak menganggap dirinya itu yang menjadi kemuliaan, tapi tetap Kristus lah jadi kemuliaan gitu. Artinya sampai mati, sampai dia kelaparan, sampai dia istilah kata ya ada sebuah buku namanya Bentara Kristus, itu menuliskan bahwa dia kakinya juga sampai bengkok gitu ya, sampai bengkok, sampai dia juga nggak memikirkan menikah gitu kan. Jadi semuanya dia lakukan itu semata-mata hanya untuk kemuliaan Kristus. Jadi bagi dia itu nggak ada sesuatu yang dibanggakan gitu. Semua Kristus. Nah, ini pembelajaran buat kita semua. Bagaimana kita diingatkan kembali sebagai rekan sekerja Allah untuk kita kembali merefleksikan diri kita melayani untuk apa? Apa karena ada seperti Pak Agam mengatakan ada agenda terselubung gitu, ada maunya, atau sungguh-sungguh kita kembali melihat bahwa ini semua karena anugerah Allah, anugerah Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk bisa diberikan kepercayaan melayani. Ya saya kira itu buat tambah sedikit buat Tersi. Makasih ya Pak Guru. Ya, ya, puji Tuhan. Mungkin dari Agnes atau Niar ada penambahan atau menanyakan? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung Zoom online kita. Biarlah pembelajaran malam ini kita fokus, kita boleh menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, seperti kalau mungkin kita ikuti seperti Rasul Paulus dulu, mungkin jauh banget dari pelayanan kita hari-hari ini, tapi biarlah kita boleh ambil tentang cara pelayanan Paulus dalam kepelayanan kita di zaman kita ini gitu ya, biar kita boleh terus menjadi berkat dan berdampak, dan kita tidak ada motivasi yang tidak baik gitu ya di mata Tuhan, biar kita terus terfokus kepada kehendak Tuhan. Itu aja. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Pak Guru boleh tutup dalam doa ya Pak Guru ya. Suaranya belum Pak Guru. Udah kedengeran ya? Oke. Oke.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari hamba-Mu Rasul Paulus, yang mana kami banyak belajar Tuhan bagaimana seharusnya kami melayani. Tuhan, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami dan pelayanan kami terkadang begitu banyak ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada motivasi, ada keinginan, ada hal-hal yang sesungguhnya menurut pandangan manusia baik, tapi sesungguh-sungguhnya menurut pandangan Tuhan ukuran Allah jauh daripada ukuran sebenarnya yang baik. Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami meneladani Rasul Paulus dan juga hamba-hamba-Mu yang lain, supaya kami boleh melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh, tanpa memperhitungkan apapun, tanpa hitung-hitungan apapun, dan kami siap melakukan semuanya hanya karena untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, dan hamba-Mu yang pertama kali bergabung, sungguh hamba melihat bagaimana begitu kaya akan firman Tuhan yang kami gali pelajari sama-sama. Kami saling belajar, saling berbagi, saling juga mendapatkan banyak insight yang baru. Dan bila Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memeteraikan kami firman Tuhan ini, supaya sekali lagi kami bukan hanya sebagai pembaca, pendengar, dan juga mengerti akan pengetahuan, tapi juga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, dan esok pagi kami kembali akan bekerja. Kami melakukan pekerjaan kami masing-masing. Engkau berkati kami Tuhan dalam segala apa yang kami yang sudah Engkau percayakan buat kami Tuhan, pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami. Berkati keluarga kami Tuhan. Ya Yesus. Makasih. Haleluya. Dengan tiap-tiap pergumulannya, berkati yang sakit atau yang percaya, kami hidup dan melayani sungguh-sungguhnya. Kami dalam penyertaan Tuhan. Tuhan yang membela kami, dan kami dalam pembelaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bersyukur untuk Pak Gembala, Pendeta Semi, Bu Rini, dan semua teman-teman yang boleh hadir. Biarpun kami sedikit Tuhan, kami percaya ini sebagai langkah awal di mana nanti ya ke depan kami akan lebih banyak lagi yang hadir, belajar bersama-sama, berbagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih malam hari ini. Dan dengan sukacita kami bersyukur, kami akan tutup untuk Bible study kami, pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.